Deretan aksi yang terjadi di gelaran debat Cawapres pada Kamis pekan lalu sempat menjadi sorotan publik. Lalu bagaimana sikap moderator merespon situasi tersebut? Kami akan ajak Anda berbincang langsung dengan salah satu moderator Pilpres 2024 yang bertugas saat gelaran debat pertama, Valeria Daniel, dan nanti akan ada Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Namun saya akan berbincang lebih dulu dengan Valerina Daniel. Selamat pagi Mbak Valer. Selamat pagi, Mbak Oke. Valen. Jadi ada Valen dan Valerina hari ini pagi ya. Iya, ada Valencia dan ada Valerina. Mbak Val, tapi kita semua sudah lihat debat perdana, debat kedua juga sudah dilihat. Sayang sekali di debat kedua ini lebih banyak sekali kontroversinya karena ada tindakan-tindakan yang mengundang sorotan publik. Dan pada saat itu moderatornya tidak melakukan teguran. Pertanyaannya adalah apakah boleh moderator melakukan teguran pada saat misalnya Gibran keluar dari podium seperti itu? Ada briefing dari KPU sebelumnya, Mbak Val? Baik, terima kasih pertanyaan. Selamat pagi, pemirsa Metro TV. Mengenai pertanyaan tentang debat kedua, tentunya itu berbeda dengan debat pertama. Yang pasti pada debat pertama itu tidak ada respon negatif yang kami dapatkan setelah ditayangkan. Bahkan hasil survei dari media nasional Kompas menyebutkan bahwa masyarakat merasa bahwa debat pertama formatnya sangat menarik dan tentunya diharapkan ini menjadi format yang juga diterapkan kepada debat-debat seterusnya. Dan terkait dengan pertanyaan mengenai apakah moderator bisa memberikan teguran, tentunya kita harus kembali kepada aturan yang berlaku dalam peraturan KPU. Dari kami tentunya kita mengikuti kepada peraturan tersebut yang menyatakan bahwa memang moderator bertindak sebagai penengah, penjembatan dan juga pengendali debat. Nah, bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dalam hal ini apabila tidak sesuai dengan tema ataupun tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, tentunya moderator memiliki kewenangan untuk memberikan masukan maupun juga mengingatkan para peserta debat untuk kembali kepada aturan yang berlaku. Dan itu dilakukan oleh kami pada saat moderator bertugas pada debat pertama. Jadi kalau soal substansi, tema, pokok pembahasannya boleh diingatkan. Tapi pada saat ada tindakan yang di luar dari rencana seharusnya, misalnya pasangan hanya boleh berada di podium, kemudian dia keluar dari kawasan podium itu, apakah boleh untuk menegur? Baik, tentunya ini kembali lagi kepada pengalaman saya pada saat itu tidak ada podium. Jadi tidak ada aturan bahwa debat ataupun peserta debat tidak boleh berpindah dari posisinya karena pada saat debat pertama tidak ada podium. Dan memang kalau kita melihat sekali lagi dari peraturan KPU sendiri mengatakan bahwa memang moderator itu ada kewenangan untuk bisa mengendalikan jalannya debat. Tapi memang secara substansi dalam artian kita tidak boleh memberikan simpulan, kita tidak boleh memberikan pertanyaan lanjutan, itu semua ada aturannya di peraturan KPU. Sehingga apabila yang tidak sesuai adalah hal-hal yang berkenaan dengan aturan teknis seperti misalnya melebihi waktu yang ditentukan ataupun memberikan pertanyaan di luar konteks, kami punya kewenangan untuk memberikan atau menjembatani kondisi seperti itu. Oke, jadi moderator boleh atau diberi kewenangan untuk menjembatani kalau misalnya ada yang ingin memberikan teguran. Tapi Mbak Valeri, kalau seandainya nih misalnya kalau pada saat briefing apakah diberi tahu batasan-batasan sikap moderator? Kalau tadi kan batasan misalnya tidak boleh memberikan kesimpulan. Kalau soal batasan sikap? Batasan sikap itu maksudnya seperti apa? Batasan sikap misalnya pada saat itu kita bicara seperti Gibran yang pada saat hadir di debat pertama kan mengajak ada gestur-gestur untuk mengajak para pendukung untuk lebih semangat, lebih meriah. Nah di debat yang kedua dia juga melakukan atau memberikan sikap-sikap seperti itu. Apakah itu bisa diberikan teguran? Ada tidak? Baik, kalau berkaitan dengan
kegiatan ataupun apa yang dilakukan oleh pendukung, tentunya sudah kami lakukan. Dalam hal ini kami kembalikan, kami ingatkan kembali bahwa ada aturan jika Anda berada dalam suasana atau ruangan debat, maka harus menjaga ketertiban. Dan itu sudah kami lakukan dengan memberikan himbauan dan juga tentunya pengingat kepada para pendukung untuk kembali kepada sikap semula untuk menjaga kelancaran. Jadi memang kalau untuk hal tersebut sudah kami lakukan pada saat debat Oke, pertama. Mbak Val, pada saat debat berlangsung, adakah petugas atau komisioner atau pimpinan KPU yang memberikan teguran untuk para pasangan yang ada di sana melalui moderator? Tidak ada. Pada saat pelaksanaan debat, memang sepenuhnya diberikan kewenangan kepada moderator untuk mengendalikan jalannya debat. Jadi dalam hal ini kami juga sudah diberikan kewenangan dan juga menandatangani fakta integritas bahwa kami akan melaksanakan debat dengan berimbang, memberikan semua kesempatan yang sama kepada semua calon yang menjadi peserta debat tersebut, sehingga akhirnya ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi memang dalam hal ini kami memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang harus dilakukan pada saat tersebut. Seperti misalnya ketika pada saat debat pertama ada di mana calon presiden nomor urut beberapa nomor urut 2 misalnya ataupun nomor urut 1 dan 3 yang misalnya tidak sesuai dengan waktu, maka kewenangan kami untuk mengingatkan mereka untuk kembali. Karena apa? Karena kita memiliki durasi yang terbatas. Ya, jadi hanya 120 menit untuk bisa menampung semua visi dan misi dan gagasan dari semua peserta. Untuk itu kami memiliki kewajiban untuk menjaga agar debat berlangsung sesuai dengan waktunya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tugas yang sangat mudah, tetapi kalau kita lihat sekali lagi tidak hanya itu sebenarnya fungsi kami. Selain juga menjaga waktu, kami juga harus bisa mengarahkan agar debat ini bisa menarik dan juga interaktif. Dalam artian format ini yang merupakan format interaktif dan town hall ya, yang merupakan format yang baru ini memang dirancang untuk bisa memberikan atau memperdalam visi dan misi dari masing-masing calon agar mereka bisa menceritakan lebih dalam dan meyakinkan kepada pemirsa. Oke, Mbak Valeri, kalau dari debat yang perdana yang sudah berlangsung, sudah ada evaluasinya dari KPU. Apa hasil evaluasinya? Alhamdulillah responnya positif. Untuk itu kami senang sekali ketika pada saat debat kedua format yang sama, tidak ada perubahan dan diterapkan kepada debat kedua kemarin karena dirasakan memang pada debat tersebut kita memberikan ruang bagi para calon untuk bisa memberikan gagasannya, memberikan tanggapannya, bahkan memberikan pertanyaan kepada calon yang lain. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dari sinilah kita bisa melihat bagaimana para peserta debat bisa memberikan argumentasinya untuk meyakinkan bahwa solusi dan visi dan misi yang mereka tawarkan itu adalah yang terbaik yang bisa dipilih oleh para pemirsa di rumah. Baik, kalau begitu terima kasih Valerina Daniel sudah bergabung bersama kami hari ini, pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Valerina Daniel, moderator dari debat Capres yang perdana yang sudah dilakukan, kita akan bergabung lagi dengan Dewan Pembina Perludem, ada Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Titi, tadi ada Mbak Valerina, sekarang Mbak Valerina. Pagi Mbak Titi. Mbak Titi, ini tadi kita sudah dengar semua yang disampaikan Valerina Daniel, moderator debat yang pertama. Apa yang menurut catatan Mbak Titi harus diperbaiki untuk kewenangan moderator pada saat berdebat? Ya, memang moderator akhirnya terhambat oleh adanya ketentuan di dalam peraturan KPU yang menyebut bahwa selama dan sesudah debat itu moderator dilarang untuk memberikan komentar, penilaian dan simpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon. Jadi ada keterbatasan yang dimiliki oleh moderator dalam konteks pengendali debat. Memang iya ya, soal misalnya mengatur durasi, lalu ketertiban audiens, termasuk juga kepatuhan dari calon di dalam mengikuti proses debat. Hanya saja memang di dalam debat yang kedua itu yang menjadi catatan adalah
nampaknya semua pihak kurang mampu mengantisipasi pengulangan-pengulangan peristiwa dalam proses debat terdahulu. Sebut saja misalnya ketika bagaimana kalau ada yang menyampaikan singkatan-singkatan atau akronim yang tidak dipahami oleh peserta debat. Seperti apa moderator harus bersikap, seperti apa moderator bisa mengambil langkah. Nampaknya itu tidak diantisipasi, padahal itu kan bukan hal baru ya. Di dalam debat pemilu 2014 itu kan Mbak sempat Titi, terjadi. Ya. Mbak Titi, tapi untuk singkatan itu apakah itu adalah hal yang substantif? Ya, menurut saya bukan hal yang substantif, bukan soal substantifnya dulu ya Mbak, tetapi begini, debat ini kan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang punya hak pilih, audiensnya bukan hanya di dalam tapi juga di luar negeri, pemilih kita yang ada di luar negeri. Yang paling penting adalah karena debat ini bagian dari metode kampanye yang bagian dari pendidikan politik harus dilakukan secara bertanggung jawab. Penting untuk kemudian memberikan pemahaman yang baik kepada bukan hanya audiens debat yang ada di dalam ruangan debat, tetapi juga kepada masyarakat Indonesia. Menggunakan akronim itu bukan soal misalnya memberikan impresi saya tahu kamu tidak tahu, tetapi kan ini debat adalah proses untuk menggali visi, misi, gagasan, dan program kerja calon. Jadi yang perlu kita elaborasi dan kemudian perlu dielaborasi oleh calon adalah untuk menguji bahwa gagasan dia adalah gagasan yang paling layak untuk diimplementasikan dan kemudian membuat pemilih meyakini pilihan mereka tepat, bukan kemudian main tebak-tebakan begitu ya. Oke. Sekarang kan pesan dari pertanyaan itu harus bisa ditangkap dengan baik, bukan kemudian ya tadi ya main tebak-tebakan dengan asumsi kamu pasti tahu. Lagi-lagi debat itu Mbak, dia pendidikan politik yang bertanggung jawab, mestinya itikat baik untuk menyampaikan pertanyaan yang jelas, terang benderang, tidak ambigu, tidak multitafsir. Itu bukan hanya untuk calon, tapi juga untuk pemilih. Istilah-istilah mestinya digunakan sesuatu yang familiar. Sesuatu yang familiar buat saya, contoh misalnya kalau saya sebut GSOD, itu familiar buat saya, Global State of Democracy Index gitu ya. Tapi kan pasti bagi audiens Mbak Belum Valencia tentu pasti juga familiar ya. tidak familiar dengan istilah itu. Jadi Oke. hal seperti itu bukan pilihan yang bijaksana. Jangan Mbak sampai Titi, kemudian ada pertanyaan yang menjebak atau kemudian membuat bahkan audiens baik. menjadi tidak paham begitu ya. Jadi pertanyaan seperti itu yang menggunakan singkatan bisa membuat orang yang menonton jadi bingung. Pada saat seperti ini, apakah KPU harusnya menaruhkan aturan itu tidak boleh menggunakan singkatan yang lebih spesifik, lebih detail lagi, atau pertanyaan harus disampaikan dengan jelas? Apakah itu harus ada di aturan di KPU? Ya, saya kira karena ini waktunya terbatas ya Mbak ya. Waktunya hanya 120 menit. Itu pun sering terganggu oleh sorak-sorai penonton. Makanya kami bilang, penonton itu nggak usah banyak-banyak lah. Maksimal misalnya tim inti dari calon saja. Kalau kami menyebut angka maksimal 10. Walaupun beberapa teman-teman mengatakan 5 saja gitu ya. Tapi angka moderat begitu ya. Karena kita kan ingin berdebat. Bukan seperti menonton pacuan kuda yang memerlukan sorak-sorai pemberi semangat begitu, karena kita harus fokus pada isi debat dan ketenangan dari calon untuk berdebat dengan fokus. Nah, terkait dengan tata tertib sekali lagi karena ini bagian dari debat yang dibiayai oleh negara, disiarkan melalui media penyiaran publik begitu. Penting Oke. untuk kemudian memiliki pertanyaan yang jelas, tidak multitafsir, tidak tendensius dan juga lagi-lagi tidak ambigu ya. Karena yang menyaksikan debat ini bukan hanya yang ada di studio, tetapi juga seluruh pemilih dan pemirsa yang menunggu seperti apa visi misi, gagasan dan program kerja yang ingin Baik. disampaikan oleh para calon. Jadi yang nonton tidak hanya yang ada di KPU, tidak ada di JCCC, tapi seluruh Indonesia, bahkan di mana-mana saja sebenarnya orang Indonesia. Tapi Mbak Titi, tadi kita bahas soal substansi, isi debatnya, itu juga menjadi permasalahan karena masih belum sempurna sekarang. Sekarang soal gimmick. Pada saat ada gimmick keluar dari podium, kemudian mengajak penonton untuk lebih semangat lagi di tempat itu, apakah pada saat tadi kita dengar Valerina Daniel menyatakan sebenarnya semuanya terbatas karena moderator hanya memfasilitasi debatnya itu berjalan dengan baik. Nah, dengan kewenangan yang seperti ini, bagaimana seharusnya posisi moderator itu, Mbak Titi?
Iya, pertama sekali lagi moderator bekerja berdasarkan tata tertib yang dibuat oleh KPU. Ada komitmen juga antara penyelenggara dalam hal ini yang punya otoritas KPU dengan moderator. Dan dalam konteks menegakkan tata tertib itu harusnya secara briefing dan juga panduan harus terang benderang ya. Misalnya soal apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena begini Mbak, ini Hmm, adalah proses kontestasi politik, ada kepentingan, ada kemudian perebutan kekuasaan yang terjadi. Mudah sekali menimbulkan spekulasi dan kontroversi. Meskipun misalnya ada inovasi, progresivitas, tapi lagi-lagi ya, karena aspek politiknya sangat kental, kehati-hatian dari semua pihak yang terlibat, persepsi mendapatkan perlakuan yang sama, perlakuan yang adil, itu harus ada. Dan itu harus oke. ditopang oleh tata tertib yang baik tadi. Misalnya dari awal kalau memang ada podium soal apakah dia boleh meninggalkan podium atau tidak, itu harus disusun secara terang benderang. Nah, jangan sampai Hmm, kemudian misalnya perilaku atau inovasi atau kemudian kreativitas yang dilakukan oleh calon itu dipandang atau dinilai dalam persepsi yang berbeda misalnya. Makanya dalam proses ini kan ada koordinasi ya antara KPU, moderator dan juga calon yang akan berdebat. Nah, di dalam proses koordinasi itu harus jelas dan harus dibahas dengan sangat apa namanya komprehensif ya soal tadi apa yang boleh oke. apa yang tidak boleh itu karena misalnya kepatuhan setiap orang itu kan tidak sama. Ada yang menganggap bahwa ketika aturannya di podium dia hanya boleh di podium, tapi ada juga yang menganggap ya Hmm, podium itu tidak membatasi ruang gerak. Nah, kalau ini baik. tidak jelas begitu ya, itu kan bisa membuat tafsir yang berbeda. Dan lagi-lagi saya kira moderator itu memang karena ada aturan di peraturan KPU yang dia ada keterbatasan di dalam merespon proses ya. Lagi-lagi soal perlakuan yang sama tadi, Mhm. jangan sampai dia dianggap punya perlakuan berbeda. Akhirnya Baik, baik, mungkin baik. upaya-upaya Oke. menahan diri itu juga menjadi keterbatasan di dalam merespon proses yang berlangsung saat debat. Baik, jadi harus lebih jelas lagi, harus crystal clear. Jadi jangan sampai tindakan-tindakan spontan, impromptu seperti itu malah jadi perdebatan setelahnya. Padahal kita sama-sama mau tahu bagaimana visi misi gagasan semua pasangan capres-cawapres. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.